Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibaratkan pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dan para pengunjung. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. 1. Penggolongan hukum. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya, yaitu 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipenuhi dan tidak dipenuhi menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagangan. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.